Saya saat ini bersama dengan Mas Hanta Yuda dari Poltreking dan juga pengamat politik di Indonesia saat ini. Mas Hanta, saya yakin tadi Mas Hanta mengikuti prosesi dari awal kedatangan, lalu deklarasi, lalu kemudian beriring-iringan menuju ke KPU sampai akhirnya mendaftar ke KPU. Ada sejumlah pernyataan yang menarik tadi kalau kita lihat ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Gibran, tenang Pak Prabowo, saya sekarang sudah ada di sini. Ada yang bisa Anda baca dari pernyataan tersebut? Ya, Alphard, memang Pak Prabowo kan punya, kalau kita cermati, punya keyakinan kali ini bertarung di Pilpres, itu harus bersama Pak Jokowi kalau mau memenangkan pertarungan. Sehingga banyak spekulasi, analisa dan sebagainya, termasuk apakah Pak Prabowo akan bersama Pak Jokowi atau tidak. Kan sering sepanjang tahun ini yang kita bahas politik dua kakinya Pak Jokowi. Kalau sekarang sudah sepenuhnya sudah berada di berada di Pak Prabowo, dan Mas Gibran mengkonfirmasi itu bahwa Mas Gibran ya itu Jokowi Junior. Sudah betul Gibran bukan Jokowi, tapi kan putranya Jokowi, karena itu saya istilahkan Jokowi Junior. Nah sekarang tenang, sudah berada di Pak Prabowo, dan Pak Prabowo berhasil mengikat telunjuk Jokowi. Mau diarahkan kemana dukungannya, selama ini kita tahu arahnya kan kadang ke kiri, kadang ke kanan. Nah ini sudah diikat. Membuktikan dalam konteks substansi lebih dalam. Kalau lebih jangka pendeknya mungkin kemarin kan waktu diumumkan belum ada. Nah hari ini ada Gibran. Baru saja kita dengarkan keterangan resmi dari Prabowo Subianto usai mendaftar ke KPU. Ia mengharapkan bahwa pemilu nanti berjalan dengan baik. Nah tentunya ini yang menjadi kalau saya boleh mengatakan, saya masih bersama dengan Mas Hanta Yuda, analis politik pada siang hari ini. Kalau kita lihat majunya putra sulung presiden sebagai salah satu kandidat cawapres. Nah, bagaimana kemudian seorang presiden, kepala negara menjamin bahwa pemilu ini berjalan dengan adil ketika anaknya juga ikut dalam kontestasi Pilpres di tahun depan? Ya, saya kira imbauan yang paling ini justru yang harus kita kawal bersama, Alphard. Presiden kan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, artinya posisi beliau harus berada di semua kontestan, di semua kelompok politik, semua kubu politik. Itu normatifnya. Dan kita tahu beliau tidak boleh melanggar konstitusi. Secara etika, kalau mendukung juga tidak elegan, tidak etis, dan tidak elok lah katakanlah gitu. Dan tetapi problemnya adalah memang tantangan terberatnya yang maju ini adalah Jokowi Junior, ya Pak Jokowi juga gitu. Jadi tetapi jangan lupa bahwa di 4 tahun yang lalu 2019 Pak Jokowi kan sebagai incumbent pernah maju juga. Betul. Nah ada juga potensi yang sama. Karena itu saya kira dalam tatanan demokrasi saat ini negara kita yang sudah terbuka dan seterusnya, saya kira harus berhati-hati. Pertama dari sisi luar kekuatan Pak Jokowi harus mengontrol ketat, dari sisi Pak Jokowinya juga harus berhati-hati karena demokrasi kita relatif lebih terbuka sekarang ini. Kalau ada hal-hal potensi abuse of power atau ada potensi-potensi yang melanggar konstitusi dan seterusnya, justru itu bisa menjadi bumerang. Potensinya seperti apa untuk abuse of power ini atau ya misalnya kita katakanlah yang paling saya khawatirkan publik ya, yang berseberangan posisinya dengan Pak Jokowi dengan Prabowo Gibran, tentu pemanfaatan fasilitas negara, bagaimana mobilisasi aparatur negara, kekuasaan untuk mendukung salah satu pasangan kandidat misalnya seterusnya. Saya kira itu harus dikontrol bersama. Meskipun sebenarnya bagus juga Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, cawapresnya Pak Ganjar itu juga sedang berada di pemerintahan. Betul. Artinya kalau ada pergerakan-pergerakan yang di luar koridor demokrasi itu sebenarnya bisa lebih cepat terpantau, tercium oleh Pak Mahfud. Ya. Jadi positif di situ dibandingkan misalnya Gus Imin dan Mas Anies. Nah karena itu menurut saya relatif kontrolnya lebih bisa ketimbang 4 tahun yang lalu. Ya, karena Pak Prabowo dan Sandiaga Uno itu bukan orang pemerintahan, betul-betul di luar. Itu yang harus saya kira dipantau betul, dikontrol betul. Tetapi saya ingin bicara realistis. Sebagai seorang ayah, Pak Jokowi tidak mau membiarkan anaknya kalah dalam pertarungan elektoral. Betul. Nah, boleh membantu, ini yang harus dikontrol, membantu dalam arti untuk memenangkan seterusnya, ini yang harus dikontrol ya. Jokowi sebagai ayahnya Gibran, itu miliknya Mas Gibran, tapi Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia tidak punya Prabowo Gibran saja, tapi milik Anies dan
Imin, juga milik Ganjar Mahfud. Jadi saya kira itu ya, itu satu dari sisi konstitusi, peraturan, regulasinya. Yang kedua, Pak Jokowi ini kan karakter personality dan gaya komunikasinya itu tidak belak-belakan. Jadi meskipun beliau bukan presiden, kita berharap akan memberikan dukungan secara terbuka, tidak. Pasti yang dia kirim simbol, kode-kode politik dan seterusnya. Ini mungkin yang akan dimainkan Jokowi di publik dengan eksekusi di lapangannya, tentu hal yang berbeda. Mas Hanta, menarik tadi disampaikan oleh Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, salah satu partai pengusung dari Prabowo dan juga Gibran. Auranya menang satu putaran. Dari tadi juga yel-yel yang dikumandangkan di Indonesia Arena pada saat deklarasi juga menang satu putaran. Nah, ini memang kalau kita lihat dari hasil survei poltreking terakhir juga 33% kalau tidak salah ya. Betul. Artinya unggul tipis dibandingkan Ganjar dan juga Mahfud. Bisa digambarkan mengenai posisi elektabilitas pada saat ini untuk Prabowo dan Gibran? Ya, memang survei kami terakhir dibandingkan September ke Oktober, Alpat, ada kenaikan tipis ya, 2,6% untuk pasangan Prabowo Gibran. Setelah kita melakukan simulasi, ada penurunan sedikit di Ganjar Mahfud. Mungkin ini ada faktor pemilih Jokowi yang bermigrasi, terutama di wilayah Jawa Tengah. Tetapi saya ingin mengomentarin soal kemungkinan masuk Pilpres berlangsung dalam satu putaran, menurut saya relatif masih sulit ya, tanda-tandanya, karena kompetisinya cukup ketat, di mana pasangannya ada 3. Tapi kalau dari sisi kandidat, dari sisi mesin politik, koalisi harus optimis tentunya. Nah, kisarannya kalau saya membaca ya, saya memprediksi sulit ada kandidat di bawah 20%. Misalnya tiba-tiba seperti di Turki ada kandidat yang sangat rendah sekali di bawah 5%. Itu pun tidak bisa satu putaran kan. Nah, apalagi di kita kalau kandidatnya kisaran 20 atau 25, kisarannya katakan 25 sampai 45% ketiga-tiganya. Jadi kan mustahil ada yang di atas 50%. Nah, karena itu yang mungkin yang bisa paling tidak, jika trennya tidak terlalu fluktuatif ya, tidak ada gempa politik terhadap pasangan ini, yang bisa diprediksi Prabowo Gibran paling besar berpotensi masuk ke putaran kedua. Tinggal lawannya apakah Ganjar Mahfud seperti tren hari ini, datanya kan setelah itu Ganjar Mahfud, baru Anies Mohaimin. Tapi jangan terlalu cepat juga menyimpulkan, bisa jadi potensi Anies Mohaimin juga masih terbuka. Kalau misalnya pemilih-pemilih setia Pak Prabowo tidak bisa dijaga, justru bergeser ke Anies. Jadi pertarungannya ini kalau per hari ini saya lihat pasangan ini bisa berpotensi untuk masuk putaran keduanya sangat besar. Nah, perolehan tertingginya katakan bisa di 45%. Berarti potensinya bisa sampai 45% di antara mereka, bisa siapa yang naik ya. Katakanlah konteks ini yang sedang di atas angin Prabowo Gibran. Nah, juga tidak bisa. Jadi yang paling harus dibaca itu bagaimana tendensi pola pergerakan yang kalah di putaran pertama itu lebih cenderung kemana. Nah, itu yang paling menarik. Nah, kalau kita perhatikan, Alpat, yang menarik dari ada 2 hal ya. Saya ingin membaca yang sekarang sedang bertarung ini sebelum bicara putaran kedua. Saya ingin menjawab pertanyaan tadi. Di putaran pertama ini, terutama di Prabowo Gibran ini, kalau kita baca mereka menyasar dari semua ceruk ya, semua ceruk yang tadi seperti wartawan tanyakan kepada Ketua Umum Golkar, semua ceruk yang ingin disasar. Jadi memang keuntungan posisi Prabowo sejak awal itu secara spektrum politik dia berada di tengah. Misalnya nasionalis yang sangat nasionalis di kelompoknya Mas Ganjar, kemudian di Mas Anies, di tengah-tengah Prabowo. Kalau kita berangkat dari 2 kekuatan arus besar pemilih 2019 yang lalu, yaitu pemilih Prabowo 45%, pemilih Jokowi 50%, maka pemilih Jokowi itu terbelah kedua pasangan, kedua kandidat, Ganjar dan Prabowo. Dan hari ini masih banyak ke Ganjar, tapi dengan Gibran menjadi wakilnya Prabowo dan Jokowi Junior tadi, maka ada potensi bergeser nih, kan diuntungkan yang tengah. Berapa persennya sudah kelihatan belum pergeseran itu? Paling tidak di Jawa Tengah sudah mulai. Kita bisa membedah nanti Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya. Di sebelah kanannya pemilih Pak Prabowo di 2019 yang lalu pada kisaran 44%. Itu juga terbelah antara ke Anies dan ke Prabowo, tapi lebih banyak ke Prabowo karena pemilih Prabowo yang masih setia itu di data survei kami berkisar 65-70%, sekitar 20-25% baru ke Anies, sedikit sekali ke Ganjar. Artinya apa? Poin saya di tengahnya ada Prabowo ditambah Gibran. Jadi
Kalau dilihat simbol yang dimainkan oleh pasangan ini juga kita lihat ingin menyatukan, seperti mengawinkan dua kekuatan besar dengan karakter yang berbeda, Prabowo di 2019 dan Jokowi di 2019. Kita tahu pemilihnya, pendukungnya dulu hampir 10 tahun, 2 kali pemilu itu terpolarisasi sangat kental, dan dua pasangan ini hendak mengawinkan, menyatukan, dan mengirimkan pesan. Sebenarnya tagline kampanyenya yang tepat itu Prabowo Gibran untuk semua. Jadi untuk semuanya kan, untuk mengincar semuanya. Beda dengan Mas Ganjar, beda dengan Pak Anies. Nah, karena itu saya kira pasangan ini lagi-lagi diuntungkan karena posisi elektoralnya, karena spektrum politiknya. Itulah yang menyebabkan mereka berpotensi besar masuk ke putaran kedua. Nah, ini yang kita masuk ke putaran keduanya, bagaimana pola pergeserannya berdasarkan data survei kita cross tabulasi. Seandainya Ganjar atau Anies dulu berdasarkan data survei per hari ini tidak lolos di putaran pertama, pemilih Anies itu mayoritas ke Prabowo, baru ke Ganjar, lebih banyak ke Prabowo. Begitu juga ketika Ganjar tidak lolos di putaran pertama, pemilih Ganjar yang terasosiasi kuat ke Jokowi juga lebih banyak ke Prabowo ke putaran kedua. Beda kalau Prabowo yang enggak. Jadi Prabowo dengan gimana diuntungkan sekali dengan skenario semua. Betul sekali. Skenario yang ada. Kalau Prabowo yang tidak lolos itu terukur tersebar merata, hampir merata ke Ganjar maupun ke Anies. Nah, ini yang menyebabkan mereka diuntungkan dengan posisi di tengah ini. Tinggal apakah ini pertanyaannya, apakah ini tetap di tengah atau ada pergeseran posisi politik spektrum dalam persepsi publik. Artinya gara-gara terlalu sangat dengan Jokowi, lalu Prabowo terpojok mengambil posisi Ganjar, lalu Ganjar yang seolah-olah ke tengah. Tapi tendensi ke sana, kecenderungan ke sana memang belum, karena pemilih Pak Prabowo seperti saya katakan di Jawa Barat, di basis-basis selamanya masih relatif stabil ya per hari ini, dan tergambar dari survei tadi masih tertinggi di angka 33,3%, baru di Ganjar 27,3%, Anies Baswedan di 18-19%. Yang belum menentukan pilihan masih cukup tinggi 20%. Itu peta itu yang akan diperebutkan swing voternya. Nah, kalau kita bicara masalah Gibran Rakabuming yang diambil oleh Prabowo untuk menambah ceruk pemilih bagi Prabowo tadi, apakah kemudian daya tarik dari Gibran ini lebih tinggi ketimbang daya tolak yang juga itu tidak bisa dikesampingkan? Dijawab setelah jeda. Kita jeda dulu. Anda kembali dalam Breaking News TV One, kita masih menyaksikan bagaimana iring-iringan Prabowo dan juga Gibran usai mendaftar ke KPU, masih menyapa para relawan dan para pendukungnya di jalanan di depan kantor KPU. Dan ini yang menjadi menarik, seperti yang tadi saya tanyakan sebelumnya ke Mas Hanta Yuda yang masih bergabung sama kami. Mas Hanta, kalau kita lihat Gibran punya daya tarik yang tinggi sebagai seorang tokoh politik yang baru 2 tahun terjun di politik, tapi 2 tahun ini juga jadi pedang bermata dua. Ya, betul. Bisa juga menjadi daya tolak. Nah, ini lebih tinggi mana daya tarik dan juga daya tolaknya? Kalau mau jujur seperti Anies dan Muhaimin, Anies itu lebih butuh PKB, tidak sebegitu butuh Muhaimin, karena secara elektoral Muhaimin tidak tinggi lebih dulu ke PKB-nya. Begitu juga dengan Pak Prabowo, butuh Jokowi, bukan Gibran sebenarnya. Tapi persoalannya, Alpan, yang paling terasosiasi kuat dengan Jokowi tidak bisa dilawan. Bukan Erick Thohir sekalipun, apalagi Kofifa, apalagi ketua umum yang lainnya. Gibran, yang bisa ngimbanginya Bu Iriana yang terasosiasi kuat, yang keluar bagian dari Pak Jokowi. Jadi, nah karena itulah mengapa Pak Prabowo menyasar betul harus bersama Pak Jokowi. Kemudian tadi Mas Gibran bilang, tenang saja Pak, saya sudah di sini dan seterusnya. Nah, ini saya kira memang ada potensi, keyakinan Pak Prabowo tentu, potensi yang tadi ya, dengan diuntungkan posisi spektrum di tengah tadi juga terjawab. Kenapa? Karena dari sisi potensi kemenangannya membesar. Ada 3, istilah saya ada 3 potensi kekuatan besar yang dibawa oleh Gibran ketika berpasangan dengan Prabowo. Tapi di saat yang sama seperti pisau bermata dua tadi, Alfat, juga menjadi 3 ancaman besar. Kalau bisa tidak disiapkan strateginya, solusi dan mitigasi politik. Betul. Meskipun per hari ini menurut saya potensinya per hari ini itu potensi melentingkannya, melambungnya relatif lebih tinggi ketimbang tergerus atau terdegradasinya. 3 itu ada, pertama adalah tadi yang sudah kita kupas sekilas tadi, potensi pemilih-pemilih Jokowi di mana di wilayah Prabowo lemah kalau kita petakan di 2019 yang lalu. Misalnya Jawa Tengah. Jawa Tengah itu Pak Prabowo rendah sekali. Dan Pak Jokowi di Jawa Tengah itu memenangkan pertarungan 77, hampir 78%. Dominan? Iya, Ganjar di Pilgub 58%. Katanya itu kandang banteng, PDIP 29-30%, nanti bisa dicek kekuatannya di sana.
Jadi dengan ada kekuatan di sini saja, Jawa Tengah saja sekarang itu tidak bisa lagi kita sebut dulu kalau saya survei mau rilis kurang menarik sudah kebaca ini, udah siapa namanya Ganjar lah. Sekarang lain cerita. Kalau sekarang menarik, kita mau menunggu itu pertarungan dua kekuatan yang tadinya mereka bersatu di 2019 dalam suatu polar politik BKB bersama-sama menyebabkan Jokowi menjadi 78% hampir. Itu sulit didapatkan oleh Ganjar di 2024. Kenapa? Karena dua kekuatan besar di Jawa Tengah itu terbelah sekarang, justru berhadap-hadapan. Bertarunglah antara kekuatan mesin politik PD Perjuangan dengan partai ID yang kuat, mesin politiknya yang luar biasa di sana, bertarung dengan pengaruh magnet elektoral, magnet figur Jokowi yang tidak bisa dibantah, elektabilitasnya sangat tinggi di Jawa Tengah. Tinggal siapa yang biasa berhasil menggerek di sana, yang bisa mengumpulkan banteng terbanyak di mana di sana, itu kan kandang banteng katanya gitu. Nah, karena itu potensi ini selain Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, itu basis Pak Jokowi. Pak Jokowi juga menang di sana 67%, Pak Prabowo sekitar 30 sekian persen sisanya. Dan itu ada potensi, ada jangkar-jangkar politik Pak Jokowi yang tersisa cukup kuat di Jawa Timur. Menjadi potensi juga dibawa oleh Gibran. Kan Pak Jokowi di belakangnya gitu, karena saya senang mengistilahkannya Jokowi Junior tadi itu. Nah, ada wilayah lain kalau mau ditambahkan, sebagian seperti NTT, mungkin Bali agak sulit ya, itu partai PDIP-nya sangat kuat, dan wilayah-wilayah yang sangat kuat di Indonesia Timur yang Jokowi. Tapi dua provinsi besar ini saja, itu ada potensi untuk melentingkan, melambungkan, menambah tambahan suara buat Prabowo dari sisi basis massa. Itu kekuatan besar, potensi kekuatan besar. Dan itu terbaca sudah mulai ada dari hasil survei, Albat. Yang kedua, kita akui adalah dari sisi mesin politik elektoral. Selain misalnya kita lihat tingkat penerimaan kepada Gibran ini kan tinggi. Terbukti partai-partai tidak alot menentukan semua menerima semua dan sudah oke semua. Dan mesin politiknya PSI, Projo dan semuanya, Jokowi selain berpengalaman menang 2 kali dalam Pilpres, itu punya mesin-mesin elektoral. Punya relawan dan seterusnya. Ini kekuatan kalau digabungkan, kekuatan besar untuk menggerakkan di non-partai. Dan yang ketiga, jangan lupa ketika Pilpres berlangsung yang tadi ditanyakan Alfat ke saya adalah Pak Jokowi ada presiden, panglima tertinggi politik di Republik Indonesia ketika Pilpres berlangsung. Artinya apa? Jejaring kekuasaan, fitur-fitur kekuasaan itu dikendalikan oleh Pak Jokowi. Dan itu yang potensi. Tapi kan harus diawasi itu semuanya. Harus diawasi, tapi saya bicara dalam politik realistisnya, realitanya itu sulit untuk dipungkiri, ada potensi. Nah, tetapi di saat yang sama ada 3 juga ancaman yang cukup besar kalau mereka tidak menyiapkan 3 hal. 1, menggerus. Di basis-basis Prabowo, terutama di Jawa Barat, di Banten, di sebagian Sumatera, itu kan pemilih setia Pak Prabowo di 2019 yang lalu masih 65-70%. Mereka ini secara segmentasi karakter tipologinya memang tidak mengapresiasi terlalu baik kinerja Pak Jokowi. Sejak awal tidak suka Pak Jokowi. Nah, kalau mereka ada potensi ya, belum tentu juga kecewa karena Pak Prabowo semakin lengket dengan Jokowi, dengan berpasangan dengan Jokowi dengan Pak Mas Ganjar, maka ada potensi mereka akan bermigrasi. Kemana? Ke Anies Baswedan, potensinya. Kalau tadi berebut dengan Ganjar di basis Jokowi, kalau ini ada tumpahan luberan suara ke Anies. Potensi ya, belum otomatis. Belum terlihat di survei? Belum, karena terbukti Anies belum naik. Tapi kan masih 4 bulan. Nah, tetapi kalau misalnya pasangan ini menyiapkan strategi jitu, strategi yang tepat, masuk kita lihat ini, kostumnya kan tidak kotak-kotaknya Jokowi. Dia mengakulturasi, menggabungkan antara simbol Prabowo 2019, ini simbol Prabowo 19-nya masih ada kan? Masih ada sedikit, ada jadi biru-birunya sedikit ya. Kalau Jokowi nggak perlu disimbol lagi, Gibran itu udah sangat Jokowi kan. Nah, itu membuat supaya tidak pergi, ada treatment strategi, saya pikir tidak akan banyak yang pergi. Kalaupun ada yang pergi 1-2 orang, tapi pemilih Jokowi datang 4 orang, berarti kan lebih bisa tinggi, naik. Ya, itu potensi ancaman, tapi bisa diantisipasi. Dan Pak Jokowi saya kira sudah berhitung. Yang kedua, dari sisi kalau tadi saya mengatakan ada potensi mesin elektoral, maka di sini juga ada potensi mengkonsolidasi kekuatan kontra Jokowi, non Jokowi yang harus dihadapi. Sekarang ini kan ada koalisi perubahan yang mengusung narasi perubahan. Lalu sekarang ada Ganjar. Ganjar sudah mulai kritis juga. Nah, terutama di putaran kedua bisa jadi mereka terkonsolidasi yang kontra Jokowi ini. Ini yang harus diantisipasi yang kedua. Tapi kalau itu juga ada solusi treatment Jokowi yang sedang berkuasa ya juga bisa dihadapi. Yang terakhir, yang ketiga, eskalasi isu publik.
isu publik terkait dengan isu politik dinasti misalnya, soal kompetensi, pengalaman dan sebagainya termasuk abuse of power dan seterusnya. Dan itu kalau eskalasinya terus naik, tidak ada perlawanan, artinya tidak disiapkan mitigasi politik yang tepat, nah itu juga akan mengganggu citra Jokowi. Kalau citra Jokowi terganggu, maka tingkat kepuasan, approval rating kepada Pak Jokowi juga bisa merosot, terdegradasi. Kalau tingkat kepuasannya turun, maka bisa mengganggu legitimasi politik. Ada potensi delegitimasi, ini baru potensi. Kalau itu yang terjadi, maka berdampak negatif kepada pasangan Prabowo Gibran. Seandainya itu terjadi, tapi saya kira ini juga sudah diukur. Tiba-tiba ada program BLT, begitu naik kinerja Pak Jokowi tetap sekarang di 76,7 di survei kami. Misalnya 80. Nah, itu akan mendapatkan limpahan elektoral, insentif elektoral, berkah elektoralnya pasangan ini. Jadi ada dua ancaman. Per hari ini saya melihat 70-30. Potensi positif melentingkan per hari ini ya, kita tidak tahu bulan depan 2 bulan lagi 70% lebih kuat pada hal yang positif yang bisa mendongkrak elektabilitas dan ancaman relatif menurun di 40. Yang kalau kemarin minggu lalu kan 50-50 gitu. Kira-kira begitu. Tapi bisa dibilang begini nggak? Kalau 70-30 tadi perbandingannya, 30% ini bisa dibilang sebagai pertaruhannya Pak Jokowi nggak? Mempertaruhkan nama baiknya, mempertaruhkan segala rekam jejak yang selama ini sudah ia bangun selama 10 tahun terakhir dengan potensi 30% untuk bisa saja merusak itu semua. Iya, sangat mungkin. Makanya saya kira Pak Jokowi harus cermat, menahan diri betul ke publik. Yang kemarin kita lihat ini kan dibuat juga, bukan dibuat, ada pendaftaran, tapi Pak Jokowi menunjukkan sibuk sendiri lah dengan kesibukannya sebagai kepala pemerintahan, mengumumkan reshuffle kabinet dan seterusnya. Jadi tidak mau memisahkan itu, meskipun hari Rabu ini kan harinya Pak Jokowi kan, selalu Rabu di reshuffle kabinet dan seterusnya. Nah, ini saya kira betul, saya setuju, begitu persepsinya bisa dibalik, bisa kedua-dua. Dalam politik itu tidak bisa disimpulkan tunggal persepsi itu, tergantung sudut pandangnya kan. Nah, jadi PR bagi pasangan ini adalah karena dia spektrum di tengah, mendamaikan dua segmentasi arus besar kekuatan pemilih 2019 yang lalu, bagaimana treatment strateginya supaya pemilih Prabowo 2019 yang lalu itu tetap setia, dia tetap stay memilih pasangan ini. Di saat yang sama mereka dulu tidak suka Jokowi kan, sebab memilih Prabowo. Nah, kalau itu bisa tetap terjaga, di Jawa Baratnya stabil, kemudian Sumatera sebagian masih stabil, maka di saat yang sama strategi untuk mengkapitalisasi secara optimal Jokowi effect, faktor-faktor Jokowi di basis Jokowi terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, maka mereka akan sukses. Sepanjang tadi bisa mengantisipasi 3 hal tadi, sudah disiapkan saya kira. Tapi saya setuju kalau misalnya terlalu ekstrim, ini juga kita tunggu ya respon PD Perjuangan, bagaimana ada ketegangan, kontraksi politik. Kalau ada yang salah respon dalam persepsi publik, PDIP kan sangat hati-hati ya, tidak langsung pecat, dan ini Bu Mega juga belum ada statement, Pak Jokowi juga hati-hati. Nah, begitu ada yang keliru mengambil statement, merespon ini ke publik, kemudian menimbulkan antipati publik, di saat yang sama bisa dikapitalisasi oleh lawan politiknya, dikesankan dizolimi dengan karakter pemilih melodramatik seperti kita di Indonesia, maka itu bisa menyebabkan menurunkan citranya. Nah, per hari ini kan yang harus dibaca Alphard dalam waktu ini sudah mulai masuk menuju zona normalisasi elektoral mereka semua. Nah, sekarang ini pergeseran arusnya itu bisa dibaca di minggu-minggu pertama ini. Bagaimana pola migrasinya, apakah lebih banyak pergi atau datang, bagaimana basis-basis Jokowi bergeser ke pasangan Prabowo Gibran, apakah ada potensi pergi basis yang lamanya di Jawa Barat dan sebagainya itu, paling tidak trennya itu bisa dibaca di saat-saat ini. Nah, ini yang saya kira yang itu tadi saya katakan posisi politik yang harus dipertahankan, spektrum politik di tengah tadi yang menguntungkan mereka supaya ya Prabowo Gibran untuk semua itu, mereka untuk semua itu artinya apa? Yang suka Jokowi, yang nggak suka Jokowi, yang dulu pemilih Jokowi, yang dulu pemilih Prabowo, nyampur di sini. Sementara Mas Ganjar sulit mau mengambil pemilih Pak Prabowo 2019. Begitu juga Pak Anies, meskipun sedikit ada. Mau mengambil pemilih Pak Jokowi yang sangat setia pada Pak Jokowi agak sulit karena Mas Anies sejak awal mengusung isu perubahan, narasinya mengkritisi pemerintahan. Jadi yang tengah ini bisa semakin besar, tapi kalau tidak hati-hati kegencet dia. Yang kanan bertumbuh, pertumbuhan Anies, kemudian Ganjar tumbuh, yang tengah kegencet. Jadi hanya dua itu opsinya. Kita lihat tadi disebutkan ada 20.000 pendukung yang datang, kurang lebih seperti itu Mas Hanta. Tapi tadi disebutkan ada 3 faktor yang bisa saja menggerus suara dari Prabowo Gibran jika tidak dimitigasi secara baik. Nah,
Dari 3 faktor tersebut, faktor mana yang kemudian bisa dimanfaatkan atau dikapitalisasi oleh 2 paslon lainnya? Iya, yang bisa dalam jangka pendek, kemudian bisa panjang juga eskalasinya, tetapi tergantung isunya menjadi elitis atau isunya semakin merambak, semakin viral ya. Yaitu yang kemarin terkait dengan serangan isu politik dinasti, soal kompetensi dan lain sebagainya, itu bisa menjadi semacam amunisi bagi lawan politik untuk terus menyerang Jokowi. Tapi kan tidak ada pelanggaran hukum di situ. Betul, yang paling diserang adalah di sisi etika politik dan sepanjang yang ini yang poin nomor 2, kalau yang paling ekstrim kan saya katakan kalau itu eskalasinya terus naik, kemudian ada lawan-lawan politik yang sampai ekstrim ini, respon PDI Perjuangan orang mengira akan keluar dari pemerintahan, menurut saya tidak se-ekstrim itu, karena PDIP pasti juga berhitung. Nah, kalau misalnya kita memperkirakan sampai isu mendelegitimasi Pak Jokowi, juga menurut saya kecil kemungkinan sepanjang Pak Jokowi tidak melanggar konstitusi, betul, tidak melanggar hukum dan seterusnya, itu agak sulit dilakukan. Ya paling tidak kalau berdasarkan data survei, yang tahu, yang merasa penting terhadap isu ini, maka dia cenderung memang memilih Anies Baswedan. Nah, tetapi sebaliknya merasa itu menganggap tidak terlalu penting atau ya tidak menjadi variabel yang determinan dalam pilihan politiknya, preferensinya, juga tidak terpengaruh sebenarnya. Itu dari sisi kita merekamnya. Yang kedua, dari sisi yang saya katakan tadi, yang bisa apakah akan bisa menyerang kekuatan Jokowi, kontra Jokowi yang melakukan pergerakan di parlemen, misalnya dan seterusnya, juga sulit sepanjang Jokowi tidak melanggar konstitusi tadi, justru bisa dikapitalisasi oleh Pak Jokowi. Nah, yang paling ini yang poin pertama, pemilih, migrasi pemilih, terutama di wilayah basis Pak Prabowo menang di 2019 yang lalu seperti di Banten, di Jawa Barat, sebagian Sumatera. Nah, ini yang kita tunggu nih 1 minggu, 2 minggu ke depan, apakah bagaimana responnya? Meskipun saya melihat belum ada, kalau dari data survei ya, tendensi arah kecenderungan untuk bermigrasi ke Anies Baswedan. Meskipun itu bisa dikapitalisasi oleh Anies. Oleh Anies bisa mengambil ceruk ini paling tidak. 1-2 minggu udah kelihatan di survei? 1-2 minggu bisa sudah mulai kelihatan. Untuk merespon ini kan semakin jelas kan, sudah didaftarkan ke KPU, sudah punya kejelasan lah, posisinya sudah jelas. Maka kalau ini kemudian direspon ada penurunan di Jawa Barat, ada penurunan di Banten, sejauh mana tingkat penurunannya? Atau jangan-jangan tidak turun, tetap stabil. Di saat yang sama, mari kita lihat juga cermati Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kenapa saya tanpa mengecilkan provinsi lain, 3 Jawa ini, Alpat, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, ini kalau digabung pemilihnya 47%, hampir separuh pemilih Indonesia. Di 3 provinsi, bayangkan. Di 3 provinsi, 17% di Jawa Barat, 15-16% di Jawa Timur, 14-15% di Jawa Tengah. Nah, ada kandidat yang menang 2 di antara 3 provinsi ini, maka dia akan menjadi pemenang dalam Pilpres. Kalau kita bedah sedikit saja, misalnya di Jawa Barat, kemungkinan, dugaan saya masih menangnya Prabowo. Meskipun mungkin Ganjar juga punya potensi di wilayah panturanya Jawa Barat itu, Ganjar lumayan ya di basis-basis dulu Jokowi seperti Cirebon, seperti Indramayu dan Subang dan beberapa kabupaten. Nah, ini basis sama PD Perjuangan. Di situ ada kisaran survei kami terakhir di Jawa Barat itu, Ganjar dan Anies kisaran 20-25%, kemudian Prabowo di antara 38-40%. Masih setinggi itu ya? Masih tinggi itu. Terakhir di survei kami terakhir memang ada di angka 38. Artinya apa? Prabowo ya dibandingkan perolehannya di 2019 turun. Nah, penurunannya kalau dibaca Jawa Barat kemungkinan Prabowo tetap unggul, tapi unggulnya sulit untuk tebal karena dibayang-bayangi oleh Anies Baswedan. Sebaliknya di Jawa Tengah, tadinya kita memprediksi Ganjar akan menang tebal, agak sulit. Prediksi bahwa tadinya bisa 70%, bisa jadi Ganjar maksimal hanya 50, bahkan 55% mungkin. Di situ potensi Prabowo menjadi tinggi. Tadinya di bawah 20%, hanya belasan persen. Dugaan saya bisa 30-40. Mungkin target Pak Jokowi bisa jadi 45-50, artinya bisa imbang gitu di Jawa Tengah. Nah, artinya di Jawa Barat ada pertarungan Ganjar dan Prabowo dan Anies. Di Jawa Tengah tadi Ganjar dan Prabowo. Kemudian di Jawa Timur tiga-tiganya rebutan. Ada 3 faktor kalau bicara Jawa Timur, faktor NU, kemudian ada faktor jangkar politik Jokowi yang pernah memenangkan Pilpres 2 kali di Jawa Timur juga. Yang ketiga mesin politik partainya. Di Jawa Timur saat ini partai terkuat kita kenal ada PD Perjuangan dan PKB. Dan jangan lupa Gerindra sekarang trennya sangat kuat di sana. Karena faktor apa tuh? Faktor dinaikkan oleh Pak Prabowo juga, faktor elektabilitas Pak Prabowo sedang naik. Nah, ditambah ada Demokrat, ada Golkar, pendukung Bu Kofifa yang menang di Pilgub, itu juga relatif kuat. Artinya, secara mesin politik relatif imbang. Bisa mengimbangi dominasi
PKB dan PDIP, mesinnya Prabowo Gibran. Yang kedua, untuk mengimbangi yang kedua ya, dari sisi NU. Kita tahu Pak Mahfud dan Pak Muhaimin itu adalah jelas NU-nya. Kalau Mas Gibran kan tidak. Nah, untuk mengimbangin itu, bahwa di Jawa Timur ada sekitar 80% segmentasi yang terrepresentasi dengan NU, tapi jangan lupa tingkat kepuasan kepada Jokowi juga 80%. Artinya diimbangi oleh jangkar Jokowi. Dan jangan lupa kalau kita sedikit melihat Jawa Timur itu, Prabowo juga sudah lama memiliki basis yang setia di daerah Tapal Kuda. Dia masih kuat di survei kami terakhir, masih kokoh di Tapal Kuda, wilayah Jember dan lain sebagainya. Kemudian di Madura memang sudah mulai terbelah bersama Anies Baswedan. Dan Ganjar masih cukup kuat di subkultur Mataraman, di wilayah basisnya PD Perjuangan yang berbatasan dengan Jawa Tengah. Tapi wilayah Arek seperti Surabaya, Malang, yang kantong-kantong Jawa Timur, ini bertarung ini antara Ganjar dan Prabowo. Ditambah Pantura juga mulai terbelah antara Prabowo dan Ganjar. Poin saya apa? Di Jawa Timur ini akan menjadi wilayah yang akan diperebutkan oleh ketiga-tiganya. Mungkin yang akan menang bisa jadi Prabowo, bisa jadi Ganjar, tapi menangnya tipis. Mas Hanta, kalau kita lihat apakah kemudian kalangan milenial ini akan serta-merta langsung kemudian memilih dukungannya mereka untuk ke arah Gibran Rakabuming atau masih ada faktor lain? Saya kira tidak otomatis ya, apapun termasuk potensi suara Pak Jokowi yang tidak bisa juga otomatis langsung ke Prabowo Gibran. Tapi potensinya paling besar dibandingkan ke dua kandidat yang lain. Begitu juga dengan pemilih milenial. Pemilih milenial itu kan ada 3 kelompok ya. Generasi Z itu yang usia 17 sampai 22 tahun, kemudian ada milenial muda antara 22 sampai 30 tahun, kemudian milenial matang, kita silakan 30 sampai 40 tahun. Nah, ini kalau digabungkan total sekitar 51%. 51% ini ya memang menentukan, tapi kalau dibandingkan yang di atas 40 juga sama aja, akhirnya juga angkanya hampir 50%. Nah, apakah dia otomatis ke Mas Gibran? Belum tentu, tapi bahwa Gibran membawa 2 hal ya, dia paling tidak sudah unggul dari sisi diferensiasi. Dia paling muda, itu dari 4 ini beliau paling muda melengkapi atau menutupi Pak Prabowo yang paling senior. Itu sudah positif dari sisi itu. Tapi bahwa semua yang muda pasti memilih Mas Gibran, belum tentu. Nah, hampir semua segmentasi pemilih itu tidak mengantongi ngumpul kepada salah satu aja, kecuali mungkin pemilih Pak Jokowi. Itu pun ada masih ke Ganjar. Nah, dari pemilih-pemilih milenial ini bergantung nanti 2 hal. Satu, dari sisi kandidatnya, dia akan tergantung 2 hal. Isu-isu yang siapa yang paling bisa mengambil strategi program isu yang betul-betul menyentuh anak muda. Yang bisa mewakili kebutuhan, keperluan anak muda secara elektoral. Yang kedua, dari sisi strategi komunikasi publiknya. Bahasa-bahasanya, pendekatannya, mesin politiknya, media sosial. Siapa yang paling tepat untuk mendekati anak muda? Itu satu hal, variabelnya. Yang kedua, dari sisi pemilihnya, segmentasi tipologi pemilihnya. Jangan lupa di kelompok segmentasi apapun, ada 3 karakter pemilih dalam studi perilaku pemilih itu, Alpat. Pemilih rasional, pemilih psikologis, dan pemilih sosiologis. Nah, pemilih sosiologis atau pemilih rasional dulu. Jadi anak-anak muda yang pemilih rasional, dia tetap mempertimbangkan dari sisi rekam jejak, program nantinya, isu-isu kompetensi dan seterusnya. Ada pemilih psikologis, dia memang milih ya karena dia muda, dia ramah, dia dekat dengan masyarakat, dia sangat milenial dan seterusnya. Dan ada pemilih sosiologis, dia muda tapi dia milih karena sama-sama NU, sama-sama orang Jawa, sama-sama apa dan seterusnya dari sisi sosiologis. Jadi tetap terbelah menurut saya. Tapi kalau saya ditanya dengan Pak Prabowo wakilnya Gibran, ya semakin berpotensi Prabowo mendapatkan. Kalau kita cross tabulasi dari survei terakhir ya, survei kami Poltreking Indonesia, meskipun Pak Prabowo paling senior, tapi pemilih muda juga banyak ke Pak Prabowo. Jadi mungkin ada mengikuti ini ya, simetris dengan elektabilitas. Baru ke Mas Ganjar dengan selisih tipis, baru ke Mas Anies. Artinya juga banyak. Nah, kalau ditambah dengan faktor Gibran, mestinya ya semakin besar. Asalkan tadi ya kebutuhan isu-isu misalnya soal lapangan pekerjaan dan lain sebagainya itu menjadi penting. Tapi bahwa gara-gara muda otomatis semua pemilih muda memilih Gibran itu tidak otomatis. Cara dia untuk kemudian mengkomunikasikan program-program yang di pasangan lain belum ditampilkan. Nah, ini apakah bisa disebut juga sebagai apa ya, curi start untuk kampanye bisa ya, itu menarik juga, Alpat. Jadi seperti saya katakan tadi, ada pemilih tidak bisa tunggal ya karakternya, ada pemilih psikologis. Dia tidak begitu penting apa substansi yang disampaikan, tapi bagaimana gaya komunikasinya, bagaimana dia pidato tadi itu penting bagi dia. Tapi pemilih rasional tanya apa isu apa ini, nah, yang cara dia memegang, cara dia menyampaikan itu pemilih psikologis tuh. Tapi kalau pemilih rasional yang dia baca apa ini programnya apa. Nah, yang menarik begini,
saya sejak awal mengatakan dari sisi cawapres, Pak Ganjar dan Pak Anies itu memiliki wakil yang kekuatannya dari sisi pengalaman, rekam jejak Pak Mahfud kan bisa. Dan itu saya katakan akan menjadi titik kelemahan Mas Gibran. Nah, hari ini Gibran ingin menunjukkan itu, mengimbangi itu kalau saya lihat. Bahwa Gibran juga bisa diandalkan, dia menawarkan beberapa program dan isu. Dan itu kalau saya catat ada 3 kalau dirangkum ya, dia menyasar isu-isu milenial, itu yang paling banyak kata disampaikan, program untuk anak muda, startup milenial dan seterusnya tadi. Yang kedua adalah ada buat pesantren, karena kita tahu bahwa pasangan yang lain kan dari NU Tulen. Jadi dia menyentuh NU. Mereka menunjukkan tidak harus NU, tapi keberpihakan yang dia juga fokus mendukung program-program NU. Selain Pak Jokowi juga dekat dengan NU. Jadi itu mau juga hantem Caimin di sini? Ya, berebut di Jawa Timur juga, terutama di NU. Dan yang ketiga, ada keberlanjutan tadi yang dipertegas. Yang ini menyulitkan Mas Ganjar memang. Mau berkontra dengan isu Jokowi sulit, sudah milik Anies, tetapi kalau misalnya mau ngambil sangat Jokowi juga susah, sudah ada Gibran di sini. Itu dari sisi substansi pidato atau yang disampaikan oleh Gibran. Yang kedua, yang menarik juga ini ya dari sisi gaya tadi yang Bang Kodari sebagian besar sudah menyampaikannya. Memang 90%, makanya saya bilang tadi ini Jokowi Junior. Ya meskipun ya wajar lah anaknya yang disampaikan. Tapi jangan dibandingkan dengan Pak Jokowi hari ini, Bang Kodari. Pak Jokowi hari ini, lihat Pak Jokowi yang baru jadi calon presiden. Buka lagi videonya. 2014. Juga tegang juga kan, 2014. Iya. Jadi masih lihat ada ketegangan di sini? Saya lihat masih, saya setuju. Ada ketegangan yang terlihat sekali, wajar lah ya semua karena masih baru. Kita bisa bandingin buka video Pak Jokowi sekitar 9 tahun yang lalu. Saya kira juga hal yang sama. Bagaimana mereka itu melihat seorang anak muda masuk ke politik baru 2 tahun, apakah dianggap mumpuni, mampu untuk kemudian bersaing? Nah itu, sebelum ke situ begini, ada 2 hal ya, kesamaan juga Gibran yang bisa dibaca sebagai replika personality dari Jokowi. Cara dia menyampaikan berpidato tadi, 2 hal saya catat, intonasi dan jedanya. Jedanya agak panjang, itu gaya Pak Jokowi itu. Yang kedua, intonasinya persis seperti Pak Jokowi. Dan saya kira jadi tantangan 2 hal. Ini jadi peluang, memang Jokowi betul ini, yang betul-betul cinta Jokowi, yang pemilih militan Pak Jokowi ya semakin terkonsolidasi. Tapi ada tantangan bagi Gibran, saya ingin jawab itu, justru ingin menunjukkan bahwa Gibran bukan hanya di bayang-bayang Jokowi. Gibran harus menunjukkan seorang Gibran. Besok itu kalau dia menang, dia akan menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Dia harus menunjukkan soal kompetensinya, kemampuannya, dan dari segala hal ya, kemampuan teknokratisnya tadi tantangannya, kemudian kemampuan komunikasi publiknya dan seterusnya. Nah, respon publik kan beda-beda nanti. Nah, karena itulah saya kira, karena tantangan di situ, meskipun kalau dulu dari survei Bang Kodari, kalau tingkat kepuasan kepada Jokowi naik, yang diuntungkan kan Ganjar, yang dirugikan Anies. Nah, ini rumus ini akan berlaku pada pasangan ini nanti. Begitu Pak Jokowi, misalnya program BLT-nya masif, tingkat kepuasannya naik, yang akan mendapatkan insentif pasangan ini. Nah, dari sisi pemilih juga sama, saya kira saya kembali ke analisa yang di awal tadi, pemilih yang rasional, meskipun dia mau pemilih muda dan seterusnya, dia akan ngelihat nanti, Gibran ternyata tidak kompeten, hanya bawa nama Jokowi. Atau sebaliknya, orang sudah belum apa-apa sudah meragukan Gibran, ternyata boleh juga anak ini, orang muda ini punya kompetensi, punya kemampuan. Nah, bisa dua-duanya tergantung perkembangan ke depan. Kalau pemilih psikologis, lihat dari pendekatannya, udah muda tapi sudah matang, sabar, orangnya ramah dan seterusnya. Atau sebaliknya, dia menganggap ya ini kalau nggak matang tidak bisa berdebat dan seterusnya. Nah, inilah saya kira pemilih lagi-lagi saya mengatakan terbelah. Dia punya preferensi yang berbeda-beda tergantung kuatnya kemana. Dan masing-masing dari kandidat itu punya pasar ya, punya marketnya masing-masing, dia akan menyasar kemana. Kalau dari tadi kan udah kelihatan ya, selain ingin menyasar pemilih Jokowi, pemilih milenial dan pemilih NU, itu penekan tiga kolom suara terbesar. 3 suara terbesar. 3 kolom suara betul, terbesar. Betul, triple majority pemilih Indonesia itu ada 3 itu, dan itu disasar dari kalimat singkat dari Gibran kalau saya baca ya, yang menarik dari statementnya. Dari sisi substansinya, kalau dari sisi tadi sama-sama kita bahas terkait dengan pendekatan psikologis ya, dia menyampaikan. Meskipun ketegangan memang paling dominan kelihatan, ya wajar karena masih baru. Kalau mau dibandingkan Caimin dan Pak Mahfud jauh lah soal jam terbang ya, artinya kebiasaan bicara di publik dan seterusnya. Prabowo Subianto mengakhiri pidatonya dengan lantang dan juga sesuai dengan ciri khas Prabowo selama ini. Apakah itu kemudian menjadi satu hal yang positif
apakah justru kita ingin melihat sesuatu Prabowo yang berbeda begitu dari pidatonya? Mas Hanta, apakah ini sesuatu yang positif? Prabowo dari awal tone-nya lama-lama naik, emosinya lama-lama tambah tinggi dan tambah kencang seperti karakter Prabowo seperti Kalau biasanya. saya masukannya, Pak Prabowo semakin singkat durasi bicaranya semakin baik. Tadi singkat apa lama? Di awal kan tenang, bagus itu. Oke. Tapi makin ke belakang mungkin dari secara umum ya, mungkin perlu karakteristik tidak harus berubah ya, tetap jadi seorang Prabowo, tapi Prabowo yang belakangan lebih santai, diskusi apalagi dengan gayanya sedikit-sedikit dengan lebih ramah, lebih sesuatu yang menarik ya bagi publik. Meskipun sebenarnya beberapa pemilih Pak Prabowo di 2019 yang lalu, Alfat, itu bertahan juga karena preferensi mereka, karena Pak Prabowo ini diasumsikan sebagai figur yang tegas, yang memang tegas, yang karakternya begitu. Jadi menurut saya beda kan, tegas, lantang dengan emosional ya. Yang penting jangan emosional aja. Kalau lantang nggak apa-apa. Lantang, kemudian itu karakter untuk menjaga basisnya di 2019 yang lalu. Nah, tetapi dari sisi Pak Jokowi yang dikawal oleh Pak Jokowi sendiri sama Pak Mas Gibran, itu gaya Pak Jokowi kan sebaliknya. Mungkin titik tengah ya, saya kira yang penting harus dijaga intonasinya, tetap supaya publik tetap menangkap pesan-pesan terbaiknya dari pemilih rasional tadi. Pemilih psikologis kan seperti saya katakan, kalau debat dia nggak ngelihat apa yang disampaikan Bang Kodari. Substansinya apa? Gaya, tapi gayanya, caranya, nanti jangan sampai justru elektabilitas ini kan bisa dibangun butuh waktu, tapi turunnya bisa seketika itu. Nah, harus diantisipasi Pak Prabowo. Saya kira istilah saya tadi, semakin singkat durasinya, tidak terlalu lama, itu semakin baik. Yang kedua, Pak Prabowo tidak harus merubah stylenya, gayanya dengan seorang Prabowo. Yang penting tetap gaya Prabowo, tapi stabil, terkontrol. Kita akan tunggu seperti apa. Terima kasih kepada para narasumber kami, ada Mas Hanta Yuda dan juga Bang Kodari sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News TV One.